Selamat siang dan selamat datang di workshop pembuatan brownies berbahan dasar tepung ampas kelapa. Sebelumnya, peserta yang baru join mohon mengisi absensi yang terdapat di kolom chat sebelum kita memulai acara pada hari ini. Apakah semua peserta sudah hadir? Sebelum memulai acara workshop pada hari ini, mari kita buka dengan doa. Saya akan memimpin secara Kristiani yang dimohon untuk yang lain mengikuti menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada siang hari ini untuk meminta supaya kegiatan yang akan kami laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga rekan-rekan yang akan melaksanakan acara ini dan juga dosen-dosen selaku ketua PKM dan pembimbing diberi kesehatan agar dapat mengikuti acara tanpa adanya hambatan. Kami panjatkan juga doa yang masih jauh dari kata sempurna ini ke hadirat-Mu. Amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Reni, selaku Wakil Ketua UMKM Semasa. Kami persilakan kepada Ibu Reni. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Kedengaran nggak ya suaranya? Sudah kedengaran, Ibu? Kedengaran ya. Sebentar. Saya ganti dulu nih. Ya. Ya, selamat pagi. Ini berapa orang ya udah pada kumpul semua ya? Kayaknya ada yang belum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita dapat kumpul ya di sini ya untuk melaksanakan kegiatan PKM. Pengabdian Masyarakat bersama Universitas Pelita Harapan. Perkenalkan saya Reni Bernadetta, Wakil Ketua UMKM Semasa. Serpong Maju Bersama, Semasa itu singkatannya itu ya, ada dari UPH. UMKM Semasa ini perkenalan sedikit tentang UMKM Semasa. Jadi UMKM Semasa itu dalam kegiatannya kami terbuka dengan kolaborasi dengan siapapun dan pihak manapun, baik pemerintah, swasta, universitas, juga instansi lain kayak perbankan juga gitu ya. Dengan anggota kami yang hampir 200 orang dari sehingga kami UMKM Semasa itu isinya anggota yang terdiri dari pengusaha-pengusaha. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pelita Harapan. Ini Fakultas Pariwisata ya, Hospitality dan Tourism, yang kali ini menggandeng Semasa untuk pelatihan pembuatan brownies berbahan dasar ampas kelapa. Pasti pesertanya udah nggak sabar nih pengen tahu gimana rasanya, gimana cara buatnya ya. Terima kasih juga untuk teman-teman adik-adik dari Pelita Harapan, ada Axel, ada Katinka, ada Arven ya. Terima kasih banyak.
Juga kepada peserta pelatihan, semoga pelatihan ini membawa manfaat, juga kira-kira bisa menambah ide-ide gitu ya, gagasan-gagasan buat jualan, bisa nambah wawasan juga, sehingga menambah kemajuan usaha. Akhir kata, buat teman-teman peserta, ada ibu-ibu ini dari PKK juga dari UMKM Semasa. Semoga pelatihan ini sangat bermanfaat. Semoga semua juga happy ya ngelakuinnya, happy cooking buat ibu-ibu. Aku sedikit pantun ya, minum segar pakai selasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kata sambutannya Ibu Reni. Selanjutnya ada kata sambutan juga dari Bapak Friandi Hapsara selaku dosen pembimbing kami. Kepada Pak Friandi, kami persilakan. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih Arven untuk waktunya juga ya. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa kita bisa berkumpul ya hari ini untuk melakukan kegiatan PKM ini. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Bu Reni ya, selaku perwakilan dari UMKM Semasa ini telah mengizinkan kami untuk bisa melakukan PKM pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang hadir hari ini untuk menjadi peserta pada PKM hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Friandi Hapsara, selaku dosen pembimbing dari mahasiswa saya, yaitu Axel, Katinka, dan juga Arven, yang nanti akan mengajarkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sebagai peserta untuk membuat brownies yang bahan dasarnya terbuat dari tepung yang unik nih. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya belum pernah pakai tepung kelapa ini. Jadi nanti hasilnya juga Bapak Ibu akan coba bedanya apa, rasa keunikannya apa, dan prosesnya seperti apa kita ajarkan hari ini. Dan jangan sungkan bertanya kepada mahasiswa saya terkait dengan produk yang dibuat nanti. Jadi kami juga berharap segala sesuatu yang kami ajarkan pada hari ini itu benar-benar bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Sekian dari saya kembalikan kepada Arven. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Friandi atas kata sambutannya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, dimohon kepada seluruh peserta untuk mengisi pretest yang telah disediakan melalui link yang akan kami berikan di kolom chat. Kami beri waktu sebanyak 5 menit untuk mengisi form yang telah disediakan.
Bagi Bapak Ibu sekalian, waktunya tinggal 2 menit lagi. Bagi yang belum mengisi, mohon diisi terlebih dahulu. Ini menulis dari ampas kelapa. Baik, Bapak Ibu semua sudah mengisi pretest yang sudah kami berikan? Sudah. Tuh, pretest tuh. Apa ya? Pretest yang belum isi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sudah selesai mengisi pretest. Selanjutnya kita akan memulai materi. Bapak, ayo isi yuk. Indonesia Satria suruh ke sini, Pak. Apakah Bapak Ibu tahu kalau Indonesia merupakan negara dengan penghasil buah kelapa terbesar di dunia dengan jumlah rata-rata 18.036.381 juta ton yang berkisaran dari tahun 2014 hingga 2018. Nah, pohon kelapa sendiri itu adalah tumbuhan yang tumbuh di iklim tropis. Dan hal ini terjadi karena Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis. Jadi, Indonesia terletak di Khatulistiwa yang membuat Indonesia cenderung mendapatkan matahari lebih banyak. Mixernya di mana? Mixer ya? Kan bisa di off aja suaranya semuanya biar bisa dengar. Semuanya suaranya di off-in aja. Tolong ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang tahu apa itu brownies? Biasanya makan Brownies. nggak ngerti browniesnya. Baik. Jadi brownies itu adalah brownies original, merupakan kue coklat yang mirip seperti bolu atau sponge cake yang memiliki tekstur sedikit bantet. Lalu dia juga bisa berlapis coklat. Nah, selain itu, hidangan penutup ini merupakan hidangan yang mudah dibuat dan dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di supermarket maupun pasar. Bahan dasar brownies biasanya hanya membutuhkan terigu, bubuk kakao, coklat cair, cairan air atau minyak, telur, dan mentega. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, brownies ini tidak menggunakan pengembang sama sekali. Jadi kita dapat menyebutkan bahwa brownies itu adalah kue bantet. Mah jajan terus mah. Udah jajan nggak begitu. Nah,
Apakah Bapak Ibu ada yang tahu mengenai apa itu tepung ampas kelapa? Kalau kamu pakai ini bisa Mas Ade? Bisa. Ini pakai. Baik. Tepung ampas kelapa merupakan tepung yang berasal dari ampas daging kelapa yang diperoleh dari sisa pembuatan santan atau minyak kelapa. Bentuk dari tepung ampas kelapa memiliki kesamaan dengan tepung terigu yang berupa serbuk putih halus dengan beberapa faktor lainnya. Nah, maksud dari beberapa faktor lainnya ada yang berbeda sedikit dengan tepung terigu, tapi dapat menggantikan tepung terigu. Next. Nah, berikut merupakan manfaat dari tepung ampas kelapa. Tepung ampas kelapa itu tinggi protein, rendah lemak, dan mengandung asam laurat, yang sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh dan kulit. Tepung ampas kelapa juga dapat mendukung metabolisme, selain kaya akan serat dan protein. Tepung ampas kelapa juga dapat membantu kesehatan pencernaan dan membantu pencernaan karena tepung ini memiliki kepadatan nutrisi yang sangat tinggi. Nah, kalau menurut penelitian, manfaat dari tepung ampas kelapa sendiri dapat menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida pada orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi. Sedangkan tingginya kandungan serat makanan yang larut maupun tidak larut di dalam tepung ampas kelapa dapat membantu menyehatkan usus. Baik, sebelum memulai demo memasak, peralatan apa aja sih yang kita butuhkan dalam pembuatan brownies ini? Pertama, kita membutuhkan sospen, spatula, bowl, kompor, loyang brownies, sendok ukur, timbangan digital, oven atau kukusan. Nah, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin tidak memiliki oven, bisa menggunakan kukusan juga. Nah, berikut bahan-bahannya. Bahan-bahan yang diperlukan itu telur sebanyak 2 butir, gula pasir sebanyak 100 gram, vanilla essence sebanyak 3,5 mili, garam 1 gram, butter 145 gram atau mentega, dark chocolate compound, yaitu coklat, sebanyak 125 gram, tepung ampas kelapa sebanyak 30 gram, dan chocolate chip 15 gram. Selanjutnya akan saya alihkan kepada Excel untuk memulai demo memasak. Halo, dengar nggak? Selamat siang. Apakah suara saya terdengar jelas, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian? Kedengeran, tapi kameranya terbalik. Kameranya terbalik. Ya. Kamera. Oke. Apakah sudah terlihat, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian? Jelas. Tidak, tapi kamera terbalik. Nah, ya. Kelebihan. Yap, sip. Oke. Oke. Selamat siang, Ibu Reni, selaku Wakil Ketua UMKM Semasa. Selamat siang juga kepada Pak Nonot, selaku Ketua PKM kami pada hari ini, dan juga kepada Pak Friandi, selaku dosen pembimbing, dan juga selamat siang kepada para peserta dari UMKM Semasa yang terhormat. Pada siang hari ini, saya akan mendemonstrasikan cara memasak brownies dengan menggunakan bahan dasar tepung ampas kelapa. Baik,
Sebelum memulai, saya ingin menginformasikan bahwa untuk Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan sambil mengikuti saya, ataupun nanti setelah acara selesai juga bisa. Mungkin mau dicatat dulu supaya nanti lebih jelas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bahan-bahan yang diperlukan. Di sini ada butter sebanyak 145 gram. Untuk butter bisa diganti dengan margarin bila tidak ada. Lalu di sini ada coklat chip untuk taburan di atas brownies nanti. Ada telur 2 butir. Lalu gula sebanyak 100 gram. Dan dark coklat compound sebanyak 125 gram. Lalu di sini kita menggunakan tepung ampas kelapa sebagai pengganti dari tepung terigu. Nah, di sini untuk tepung ampas kelapa kita menggunakan hanya sedikit ya, karena tepung kelapa itu sangat menyerap air. Jadi untuk pembuatan brownies ini tidak sebanyak seperti membuat brownies dengan tepung terigu biasa. Karena tepung kelapa itu berteksturnya kering dan sangat menyerap air, sehingga hanya dipakainya sedikit saja. Lalu di sini ada vanilla essence untuk menambah aroma dari kue brownies. Dan juga ada garam sebanyak 1 cubit. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu kita akan membuat adonan coklat. Di sini ada dark coklat compound dan butter. Kita akan lelehkan menggunakan metode double boiler. Di sini sudah saya didihkan air dan juga ada panci. Jadi double boiler itu basically adalah menggunakan 2 panci. Yang panci pertama itu untuk mendidihkan air. Yang panci kedua itu digunakan untuk melelehkan butter dan mentega di sini. Kenapa kita menggunakan metode double boiler? Supaya coklat dan butter tidak terkena api langsung. Karena coklat dan butter apabila terkena api langsung bisa cepat gosong. Ini kita taruh di atas panci yang sudah diisi dengan air panas mendidih. Lalu kita masukkan butter. Dan juga coklat. Kita lelehkan perlahan-lahan. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya bisa langsung bertanya aja sekalian langsung karena Excel di sini menjelaskan secara langsung. Jadi kalau mungkin ada yang mau ditanyakan sama Bapak Ibu sekalian, bisa langsung bertanya aja ya, Bapak Ibu. Ini kita lelehkan secara perlahan-lahan. Karena kita menggunakan double boiler ini, sehingga coklat dan butter ini tidak akan gosong ya, Bapak Ibu. Oke. Aduk perlahan-lahan hingga meleleh dan tercampur rata. Baik, setelah meleleh seperti ini dan tercampur rata, kita akan sisihkan dan tunggu untuk dingin sesuai dengan suhu ruangan.
Lalu untuk langkah selanjutnya, kita menyiapkan bowl. Oke. Kita tuangkan adonan telur 2 butir. Di sini ada 2 butir telur. Lalu ada gula 100 gram. Di sini ada vanilla essence sebanyak 3,5 ml. Tuang. Dan juga ada garam 1 cubit. Lalu setelah semua adonan masuk, kita akan lanjut mencampur adonan menggunakan mixer. Di sini saya menggunakan hand mixer, dan juga balon whisk. Lalu untuk Bapak Ibu yang tidak memiliki mixer, bisa juga menggunakan adukan telur seperti ini. Tapi disarankan menggunakan mixer, karena kalau menggunakan aduk kocokan telur akan memakan waktu yang lebih lama. Lalu kita akan aduk seperti ini. Di sini saya menggunakan kecepatannya 3 ya Bapak Ibu ya. Kita akan aduk seperti ini sampai semua gula larut dan juga adonan lebih mengembang. Nah, dalam proses ini akan membuat adonan menjadi lebih lembut dan juga lebih bertekstur crunchy di luarnya. Aduk-aduk sampai gulanya larut. Goyang-goyang sedikit, kalau di sini dimiringkan sedikit supaya rata aduknya. Oke, kira-kira adonannya sampai mengembang seperti ini, berwarna pucat, dan juga sudah lebih mengembang. Ini sudah cukup. Kita sikat. Tahap selanjutnya adalah kita akan memasukkan tepung kelapa. Di sini ada tepung kelapa sebanyak 50 gram. Tepung kelapa ini akan saya saring. Oke. Supaya tidak bertekstur ngerempel gitu ya Ibu-ibu ya di dalam adonannya. Jadi supaya halus, kita saring. Perlahan-lahan dimasukkan.
Oke. Seperti ini. Lalu kita akan aduk menggunakan spatula. Seperti ini, Bapak Ibu. Kita aduk perlahan-lahan. Nah, ini teknik aduknya harus begini ya Bapak Ibu. Di folding perlahan-lahan kayak gini, seperti ini. Dengan teknik folding perlahan-lahan seperti ini. Ya, kesel nanya dong. Baik. Itu Boleh, tadi Bu. ada teman nanya ini tuh gulanya udah di barengan tadi ya, dikocok bareng Gula bersama-sama. Untuk gulanya tadi bersama-sama dengan telur, Bu. Dengan telur dan juga tadi dengan vanilla essence dan Ya. garam sedikit. Siap. Thank you. Ada yang ketinggalan soalnya. Oke, baik Bu. Oke, kita sudah campur rata. Kita akan campurkan dengan adonan coklat yang tadi sudah kita cairkan. Oh ya Bapak Ibu, pastikan coklat ini dan coklat dan butter ini itu ada di suhu ruangan ya, karena kalau terlalu panas nanti bisa membuat telur yang ada di dalam adonan brownies ini jadi matang. Jadi pastikan adonan ini sudah dalam suhu ruangan. Lalu kita campur perlahan-lahan, sedikit-sedikit, kita campur, kita aduk. Sampai di sini, apakah Bapak Ibu masih bisa mengikuti saya? Bisa. Baik, kita campur perlahan-lahan. Itu udah diaduk semuanya ya, Cep? Iya, benar Bu, sudah diaduk. Perlahan-lahan kita aduk. Lalu kita tambahkan lagi sedikit-sedikit. Sep, kalau itu coklatnya diaduknya dipisah sama menteganya dipisah itu nggak apa-apa? Harus dicampur, Bu. Oh, harus dicampur ya? Iya, jadi ini kan adonan brownies coklatnya jadi satu, Bu, dicampur semuanya. Iya, saya tadi soalnya dipisah nih, belum saya aduk, tapi semuanya udah meleleh. Oke, campur terus sampai merata. Nah, itu Aduknya tolong nggak boleh kenceng-kenceng ya, Chef ya? Iya, pasti perlahan, Bu, supaya dia tercampur dengan merata seperti ini ya. Nanya dong, kalau misalnya nyairinnya pakai microwave boleh nggak sih? Maaf Bu, pakai microwave boleh juga Bu, pakai microwave bisa untuk mencairkan coklat dan butter bisa pakai microwave. Oke, makasih. Oke, sama-sama Bu. Oke, kita tambahkan lagi adonan coklatnya, kita tuang semua. Nanya dong. Ya. Saya suka kesulitan itu kalau nyairin coklat suka masih ada gumpal-gumpal terus nggak rata cairnya, itu gimana tekniknya? Jadinya gimana Bu? Sorry. coklat itu kan kalau dicairin kayak tadi tuh saya suka kesulitan. Jadi gimana ya, nggak rata cairnya tuh nggak sampai encer kayak gitu masih bergumpal-gumpal gitu. Terus kayak butuh waktu, butuh tenaga buat nyairin lagi gitu. Apalagi kalau coklatnya rada keras ya. Caranya tuh gimana sih biar bisa kayak gitu tuh cair gitu? Iya Bu, tadi kita menggunakan, tadi saya sudah jelaskan, menggunakan teknik double boiler. Jadi kita
mengambil uap yang di panci pertama kita isi air panas, lalu kita panaskan, lalu di atasnya kita taruh panci lagi Bu untuk mencairkan butter dan mentega. Jadi itu akan membantu untuk mencairkan butter dan mentega lebih cepat. Thank you. Baik Chef, Bu. mau tanya, untuk tepung kelapa itu sendiri, apakah kita bisa produksi sendiri atau emang udah ada proses khusus yang kita mau nggak mau mesti beli gitu? Kalau untuk tepung kelapa sendiri, jadi kami masih membeli ya Bu. Kita beli jadi produknya tepung kelapa. Kalau untuk proses pembuatannya sendiri, saya juga masih dalam proses belajar, jadi masih kurang tahu Bu. Jadi kami masih menggunakan produk jadi, produk tepung kelapa. Berarti udah dijual bebas ya tepung kelapa ya? Sudah Bu, ini di toko-toko kue gitu udah banyak Bu, tepung kelapa. Soalnya kan sekarang nih trennya kan banyak yang senangnya produk gluten free, dan ini kan tepung kelapa berarti termasuk gluten free ya untuk Benar, betul Bu, ini termasuk gluten free. Kalau dibandingkan dengan tepung terigu, apakah cost-nya lebih murah apa lebih mahal ya, Chef ya? Sebetulnya lebih murah Bu, karena misalkan di satu resep kalau tepung terigu kita membuat brownies menggunakan 100 gram. Sementara kalau kita menggunakan tepung kelapa itu kita hanya perlu setengahnya, 50 gram gitu. Oke. Karena tepung kelapa ini sangat menyerap air Bu. Jadi kalau kita pakai terlalu banyak, itu adonannya bisanya nggak jadi gitu. Lebih terlalu keras. kental, iya keras dan terlalu kental. Terus dan rasanya juga lebih enak menggunakan tepung kelapa karena lebih wangi Bu. Oh, lebih wangi. Menambahkan aroma kelapa di dalam kue browniesnya Bu. Dan juga ada karena tepung kelapa itu sedikit bertekstur kasar, jadi pas dimakan itu ada sedikit tekstur kelapanya Bu. Oke. Kira-kira sudah seperti ini. Ini adonannya sudah jadi, sudah cair seperti ini, kental. Bapak Ibu bisa dilihat. Oke. Selanjutnya kita akan menuangkan di loyang yang sudah saya siapkan. Ini kita menggunakan baking paper ya Bapak Ibu. Karena untuk memudahkan kita saat mengangkat browniesnya dan juga supaya tidak lengket ke permukaan loyang. Kita tuang ke dalam loyang perlahan. Chef, kalau nggak ada kertas minyak, pakai mentega, boleh nggak dioles-oles gitu? Boleh Ibu, pakai mentega dioles-oles di loyang supaya tidak lengket pada permukaannya. Namun lebih disarankan pakai kertas baking paper aja Bu, karena memudahkan kita juga saat mengangkat, proses mengangkat nanti pas saat sudah matang itu lebih mudah mengangkat. Seperti ini kita tuang perlahan-lahan. Nanya dong, kalau Ya. kalau pakai tadi kan ada yang nanya tuh kalau pakai ampas kelapa, tepung kelapa ini dengan tepung terigu jatuhnya dijual lebih murah mana nih? Kalau UMKM kan nanyanya gitu biar ada jualnya dikit kalau jual. Nah, kalau dibandingkan dengan tepung terigu, mungkin harganya agak sedikit lebih mahal tepung kelapa, tapi dalam penggunaannya itu kan kita pakainya lebih sedikit, jadi mungkin bisa sama ya kalau dihitung-hitung, kurang lebih ya. Karena penggunaannya hanya sedikit Bu dibandingkan dengan tepung terigu. Oke, baik. Seperti ini. Ratakan sedikit seperti ini. Jadi taruh di loyang. Langkah terakhir kita akan menuangkan taburan coklat chip untuk topping di atasnya.
Nah, bisa juga menggunakan kacang almond ataupun kacang-kacangan lain yang Bapak Ibu suka gitu. Bisa diganti. Di sini saya menggunakan coklat chip. Oke. Setelah adonan selesai. Chef, boleh nanya ya, Chef? Ya, boleh, Bu, Bapak Ibu. Kalau misalnya mau dikukus, apa harus pakai kertas minyak juga? Lebih baik iya Bu pakai, karena supaya dia tidak lengket di loyangnya gitu. Jadi pas saat matang, itu lebih gampang diangkatnya. Jadi tidak lengket di permukaan loyangnya. Karena ini kan adonannya agak encer, agak cair gitu, lengket gitu. Jadi kalau misalkan nggak pakai, itu lengket pasti, nempel. Oke, sip. Makasih, Chef. Baik. Nah, lalu ini sudah seperti ini, kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pemanggangan. Di sini sudah saya siapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu di suhu 190 derajat. Jadi sebelum memanggang, pastikan oven sudah dipanaskan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Lalu setelah dipanaskan, kita akan langsung masukkan. Kita akan panggang selama 30 menit. Masukkan seperti ini. Ini menggunakan api atas bawah ya, Bapak Ibu. Oke. Lalu kita panggang. Lalu untuk Bapak Ibu yang tidak memiliki oven, bisa juga untuk dikukus. Jadi kalau dikukus itu Bapak Ibu siapkan dulu airnya, sudah dipanaskan, dididihkan, lalu baru dimasukkan ke dalam kukusan. Kalau untuk dikukus itu juga sama, waktunya 30 menit, Bapak Ibu. Oke. Chef, kalau pakai oven biasa nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, Bapak. Oven Tidak yang apa, Ibu. Oven yang dipanggang di kompor gitu. Iya, tidak apa-apa, Ibu. Yang penting suhunya bisa 190 derajat dan juga selama 30 menit. Oke. Lalu untuk mempersingkat waktu, saya sudah siapkan brownies yang sudah jadi. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini, kurang lebih. Oke. Lihat. Ayo kita akan potong browniesnya. Mau nanya dong, Chef, kalau Ya. dikukus sama waktunya 30 menit juga? Iya, sama, Ibu. Oke, makasih. Oke. Kita akan coba potong. Ini. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ini cocok sekali untuk dijadikan cemilan sore hari dan minum bersama teh atau kopi. Baik, Bapak Ibu. Sekian demonstrasi masak dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Terima kasih, Chef. Terima kasih, Chef. Terima kasih. Terima kasih, Chef. Terima kasih, Ibu. Chef. Berguna sekali. Selanjutnya akan saya serahkan atas ilmunya. Nah, baik. Selanjutnya akan kami serahkan kepada teman saya Arven untuk melanjutkan acara. Ada. Baik, terima kasih Excel atas demonstrasi masaknya. Berikutnya adalah pengisian post-test. Dimohon kepada seluruh peserta untuk pengisian post-test yang telah kami sediakan di kolom chat. Kami akan memberikan waktu sebanyak 5 menit. Mohon untuk mengisi ya, Bapak Ibu. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa memberikan chat, bertuliskan dan ya, Bapak Ibu.
Baik, Bapak Ibu, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Baik, Bapak Ibu, apakah pengisian postersnya sudah selesai? Sudah. Baik, sesi berikutnya adalah penyerahan e-sertifikat kepada mitra PKM UMKM Semasa, yaitu kepada perwakilan Ketua UMKM Semasa, Ibu Reni Bernadetta. Ya. Kepada Pak Friandi, dimohon kesediaannya untuk melakukan penyerahan e-sertifikat. Terima kasih Arven. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Reni ya selaku wakil dari UMKM Semasa telah bersedia untuk menjadi peserta pada UMKM kami. PKM kami, semoga apa yang kami ajarkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya yang terlibat, dan semoga kerjasama kita, UMKM Semasa dan juga Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan bisa berlangsung terus-menerus. Secara virtual, saya serahkan sertifikat ini kepada Ibu Reni Bernadetta Rosaliana selaku perwakilan dari UMKM Semasa. Terima kasih, Bu Reni. Ya, terima kasih untuk teman-teman dari mahasiswa dari UPH. Terima kasih Pak Friandi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ini ide yang bagus banget. Jadi kita UMKM juga punya ide untuk berjualan, menambah wawasan juga. Gluten free juga kebetulan lagi ngetren juga ya. Jadi bisa ibu-ibu di sini nambah ide-ide untuk lebih inovasi. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih, aku terima ya ini ya. Nanti yang lain dapat juga kan ya teman-teman yang lain? Ya nanti kita kirimkan ya Bu juga ya, ke grup WA, nanti kita kirimkan untuk itunya. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih banyak tim dari UPH, terima kasih. Sukses selalu ya. Semoga nggak kapok dengan kita UMKM Semasa. Kedepannya saya lebih kemudian kedepannya bisa lebih banyak ya kolaborasi dengan rekan-rekan dari
PH ya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi foto. Tapi sebelum melakukan sesi foto, saya ingin mengingatkan kembali bahwa untuk penyerahan e-sertifikat bagi para peserta akan dikirimkan melalui email setelah acara ini selesai. Untuk sesi foto akan saya serahkan kepada Tinka. Baik, selamat siang ibu-ibu sekalian. Sekarang saya Katinka akan memimpin untuk sesi foto bersama. Diingatkan kembali untuk semuanya untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu ya. Foto. Baik, untuk sesi foto akan saya mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke Arven. Baik, sebelum mengakhiri acara ini, mari kita tutup dengan doa. Saya akan memimpin secara Kristiani, yang lain mohon mengikuti menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kegiatan hari ini yang telah terlaksanakan tanpa adanya hambatan ataupun kendala. Berkati seluruh peserta dari UMKM Semasa yang telah mengikuti acara ini, supaya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Semoga acara yang telah mereka ikuti dapat bermanfaat bagi peserta, berkati juga dosen-dosen agar dapat sehat dan sukses selalu. Terima kasih Tuhan, untuk berkat-Mu yang tidak berkesudahan hingga saat ini, kami panjatkan doa yang jauh dari kata sempurna ini ke hadirat-Mu. Amin. Terima kasih kepada seluruh peserta telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi bekal untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wah. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Terima kasih Bu Terima kasih. Reni dan ada mahasiswa. Terima kasih banyak. Sukses selalu buat sehat. Izin live Terima ya. kasih juga buat Ya. bahan browniesnya. Jadi enak nih tinggal Thank you. makan. Live dulu.